Aku cuman datang untuk ngelanjutin proses hukum yang emang sudah berjalan. Saksinya fans-fans yang ada di dalam grup itu. Berarti ancamannya itu ada di dalam grup fanbase itu kan? Ya. Mbak Eri, izin menegaskan berarti terlapor dalam hal ini DJ Panda. Yes. Oke. Drama skandal kehamilan selebritis Erika Tarlina kini bergulir semakin panas. Walau sejatinya DJ Panda sudah berulang kali memberi klarifikasi, akan tetapi hal itu nampaknya belum cukup untuk meredakan amarah Erika. Pasalnya, perkara ini telah sampai ke jalur hukum. Hal itu terbukti pada tanggal 24 Juli 2025 kemarin, di mana Erika Tarlina kedapatan mengunjungi Polda Metro Jaya guna menindaklanjuti laporan yang ia buat. Yang mencuri perhatian, Erika tampak hadir seorang diri tanpa adanya bantuan perlindungan kuasa hukum. Lantas, seperti apakah penjelasan lengkap Erika Tarlina tentang kedatangannya ke Polda Metro Jaya kemarin? Aku cuman datang untuk ngelanjutin proses hukum yang emang sudah berjalan. Ngasih bukti-bukti juga pengancaman yang berbahaya untuk janin aku. Sama ada saksi-saksi yang bersedia banget untuk jadi saksi salah satu yang ada di dalam grup itu. Ada banyak banget. Termasuk juga saksi-saksi kan tadi pada datang kan, jadi aku temenin juga. Dan memang ada beberapa saksinya ada 2 orang dari grup yang 500 orang itu. Saksinya fans-fans yang ada di dalam grup itu. Berarti ancamannya itu ada di dalam grup fanbase itu kan? Ya. Karena di dalam grup itu sudah terlontarkan di bulan Agustus mereka akan menyerang akun aku. Bahkan di 21 Juli itu aku udah kena serang kok dari DM yang datang. Aku juga bingung kenapa orang-orang bisa tahu aku hamil. Itu yang pertama, ternyata asal muasalnya dari grup itu gitu. Ada foto USG aku, data-data pribadi aku yang disebar karena kan memang ininya kehamilan aku ini kan tadinya ditutupin sama aku ya. Sama dia secara sengaja disebarluaskan ke orang-orang ini dan mengharapkan orang-orang yang ada di grup ini 500 orang ya menyerang aku dan bentuk ancamannya bentuk terornya juga udah aku dapetin gitu dan semua buktinya ada. Langkah hukum Erika Tarlina memang telah dinanti-nantikan oleh publik, khususnya bagi para penggemar yang ikut terbakar api amarah. Namun tak banyak yang tahu, laporan ini telah dibuat oleh Erika sejak lama. Tepatnya, ketika ia mendapati bukti-bukti dugaan pengancaman yang ada di dalam grup percakapan DJ Panda. Bagi Erika, langkah ini memang harus dilakukan lantaran dari grup percakapan itulah semua dugaan penggiringan opini hingga ujaran kebencian itu bermula. Lantas, mungkinkah Erika Tarlina akan menyeret beberapa nama yang ada dalam grup percakapan itu? Atau justru sebaliknya, laporan Erika hanya tertuju pada DJ Panda seorang? Ya terlapornya yang kalian udah tahu itulah. Perlakuan dari Mbak Eri, izin menegaskan berarti terlapor dalam hal ini DJ Panda. Yes. Penggiringan opini, ujaran kebencian, pengancaman, bentuk dari data pribadiku juga disebarluaskan. Itu semua asalnya dari dia. Aku melaporkannya di bulan Juli juga, cuman tanggalnya itu aku lupa. Yang jelas sebelum podcastnya Om Ded. Sesuai dengan yang klarifikasi yang kemarin dia sudah mengakui memang adanya pengancaman. Cuman karena memang ini sudah berjalan ya proses hukumnya. Jadi klarifikasi dia tuh ada setelah hukumnya sudah berjalan gitu. Itu kan ancamannya dalam berupa apa? Ancaman dengan cara kekerasan atau tidak, ancaman dengan pemerasan atau tidak,
itu akan berbeda. Ada yang tadi kalau memang hanya pengancaman biasa, itu hanya kena pasal 335 misalnya. Tapi kalau pengancaman dengan pemerasan atau yang lain-lainnya bisa masuk 368 dan seterusnya. Berat memang apa yang saat ini tengah dihadapi oleh Erika Karlina. Selain harus dipusingkan dengan derasnya dugaan pengancaman, wanita kelahiran tahun 1993 itu harus pula menelan pil pahit, yakni membesarkan janin di dalam perutnya seorang diri. Meski berat, semua itu dilewati dengan kesabaran hati Erika. Hampir 9 bulan sudah, ia menjaga kehamilan sembari menutupinya dari sorotan tajam masyarakat. Namun, kesabaran manusia pasti ada batasnya. Di usia kehamilan 9 bulan ini, Erika akhirnya tak kuasa menahannya seorang diri, mengingat besarnya dampak negatif pada kehamilan akibat adanya dugaan pengancaman itu. Lantas, seperti apakah Erika menyikapi itu semua? Intinya memang aku emang menutupi kandungan aku memang sampai 9 bulan ini. Cuman karena adanya pengancaman ini, jadi aku harus mau nggak mau demi janin aku harus ngomong juga. Jadi makanya aku bawa ke jalur hukum. Untuk kondisi janin sendiri sekarang seperti apa, Mbak? Sampai sekarang ya masih flek-flek aja sih. Mungkin karena kecapean kan. Karena aku harus bolak-balik tadi dari rumah sakit terus ke polisi. Jadi ya itu aja sih. Terakhir sebelum dia ke Omdet tuh dia stres, dia mengalami mual-mual, dia juga flek karena dia tanya ke dokter, orang hamil tuh nggak boleh stres, harus happy, harus makan yang bergizi. Dia nggak bisa makan karena mual, dia muntah-muntah mulu setiap makan karena mual, dan juga dia flek berkali-kali, yang nggak sekali 2 kali, itu karena dia stres, nggak bisa tidur, which itu mengganggu pertumbuhan janin dan juga kesehatan dia. Karena aku sendirian, Om. Di Jakarta tuh sendirian. Mami papi tuh harus bolak-balik untuk nemenin aku kan USG kan. Aku tuh sampai nggak bisa ngidam loh. Aku nggak bisa ngidam karena mau minta ke siapa ngidamnya. Aku sampai nggak bisa ngerasain yang harusnya orang-orang ngerasain gitu. Ngeliat teman-teman aku tuh, oh gini ya, hamil. Gitu. Berarti mental lu kena tuh pada saat itu. Dan siapa yang ada pada saat itu? Ya, keluarga, manajer, sahabat, pasangan. Sahabat lu gimana? Awal aku kasih tahu ya Om, mereka sempet kaget sebenarnya, kaget. Bukan kaget gimana ya. Mereka ngelihat aku memutuskan untuk pertahanin ini, ya. Proud. Iya. Bangga. Karena usia kandungan aku pada saat aku tahu itu kan masih dini banget, masih berapa minggu. Jadi kalau mau gila bisa gila nih. Iya. Kalau temen main ya Rachel, Fuji ke rumah. Tapi akunya nggak, paling kerja itu juga kerja capek banget. Sementara itu, tinggal menghitung hari saja, buah hati Erika akan lahir menyapa dunia. Berdasarkan pengakuannya lewat media sosial, Erika menjelaskan bila sang anak diprediksikan lahir pada awal bulan Agustus mendatang. Sontak saja, berbagai persiapan pun tengah ia penuhi. Salah satunya adalah mempersiapkan nama bagi sang putra. Dan usai memikirkan dengan matang, pilihan Erika jatuh kepada Andrew Neil.
Udah ada namanya belum? Udah, Serius? udah. Oh, tinggal bentar lagi ya soalnya ya. Tinggal bentar lagi. Boleh di-spill namanya? Boleh. Siapa namanya? Namanya Andrew Neil. Andrew Neil? Ya. And where it from? Neil tuh kayak yang aku tahu banyak orang-orang yang pintar, sukses pakai nama Neil. Kalau Andrew, aku kenal beberapa orang dengan nama Andrew, orang-orang yang baik banget. Akan tetapi, di balik kebahagiaan Erika menanti kelahiran sang putra, tersimpan sebuah tanda tanya yang masih bergulir liar di benak masyarakat. Yakni, mengenai statusnya yang belum menikah. Lantas, mungkinkah Erika memang sudah siap untuk melahirkan dengan status di luar pernikahan? Aku emang gak mau berhubungan sama dia, Om. Berarti kamu pendem sendirian? Pendem sendirian. Tadi aku mikirnya kayak, ya udah pokoknya akte lahir cuman ada aku sama anak aku. Anak aku nggak perlu tahu siapa bapaknya. Saking aku nggak mau punya urusan sama dia, Om. Erika datang ke podcast Deddy Corbuzier, Om Deddy, shout out buat Om Deddy yang baik udah bantuin juga. Erika datang ke podcast tersebut bukan untuk menormalisasi atau bukan untuk kalian menerima atas kehamilan luar nikahnya, no. Dan gue baca di beberapa komentar di TikTok tuh banyak kok yang pintar juga, yang udah ngerti dan udah tahu dan nangkap poinnya itu apa. Karena apapun perbuatannya yang ia lakukan adalah salah dan tidak diajarkan di agama manapun atau di hukum negara manapun. Yang udah Erika lakukan selama 7-8 bulan belakangan tuh dia tutupin. Dia dengan pakai baju longgar-longgar, dengan dia tidak mau keluar terlalu intens, tidak mau terlihat hamil, itu dia nutupin. Dia udah melakukan itu. Kenapa dia speak up, akhirnya dia membuka, adalah berupa sebuah pengancaman di grup WhatsApp yang bukti-buktinya sudah kami pegang pasti. Kalau hujatan pasti ada, karena nggak mungkin hal-hal yang masih tabu kayak gini diterima semua orang. Cuman yang mendukung aku ucapin makasih, yang tidak mendukung juga nggak apa-apa. Cuman yang pasti aku harus mikirin proses hukum ini, aku berharapnya cepat selesai sebelum aku lahiran aja sih. Support untuk Mbak Erika, pokoknya semangat terus. Masih banyak yang sayang sama Mbak Er. Karir Mbak Er nggak akan hancur karena orang nggak jelas itu, enggak. Karena Mbak Er tuh orang baik. Sama pokoknya jangan stres-stres, kasihan. Aku kalau untuk pertanggungjawaban dari bentuk finansial atau yang lain-lain dinikahkan itu tidak pernah terfikirkan oleh aku, karena memang kan ini tanggung jawab aku ya. Aku yang salah kok. Aku dari awal udah akuin ini kesalahan aku yang harus tanggung jawab. Aku nggak perlu pertanggungjawaban dia. Cuman memang aku melaporkan minta perlindungan hukum karenanya ada ancaman yang membahayakan janin aku. Kalau tidak, pasti sampai kapanpun ini tidak akan terekspos. Karena selama 9 bulan aku berhasil nutupin ini kok. Terlepas dari hal itu, sorotan tajam publik pun tertuju pula pada sosok Brevi selaku kekasih Erika saat ini. Pasalnya, ia dinilai begitu setia mendampingi Erika selama bergulirnya perkara ini. Sampai-sampai, namanya pun ramai dielu-elukan. Apalagi, dalam beberapa kesempatan Brevi sudah berulang kali mengutarakan niatnya untuk mempersunting Erika Karlina, wanita yang sudah membuatnya jatuh cinta sedalam ini. Lantas, seperti apakah Erika Karlina menyikapi kesiapan Brevi untuk mempersuntingnya? Serta mungkinkah ia akan menerima tawaran itu? Mas Brevi siap menikah ke kantor? Oh, kalau itu tanyanya ke Brevi. Jangan kantor. Tapi gue penasarannya gini, ini kan bentar lagi melahirkan ya kan? Dan urusan dia sama Mr. P itu kan lagi proses juga ya, belum selesai kan ya. Nah, ini what next? Lu mau nikahin dia atau apa? Plannya apa? Maunya gua ya nikahin dia, Om. Kalau diizinin sama Tuhan. Orang tua kita udah ketemu berdua, Om. Supportnya ya Brevi semangatin aku terus sih. Ya bentuknya pasti masih ya support aja sih, sampai detik ini masih support terus. Selama pacaran nih? Berarti udah berapa lama pacaran? Dari bulan April. Oke. Well, you love her so much, this much? Yeah. Of course. Nggak ada sama sekali maksudnya, aduh
sorry ya, hamil lagi, nggak ada maksud. Maybe at the first ya lah. Itu bullshit om kalau gue nggak kaget Ya, dan pasti. gue nggak mundur. Tapi by time Enggak, buat gue makin kemari malah sense of belonging gue sama anaknya jadi lebih tinggi. Gue sempat nemenin dia. itu mau nangis ya. No, really. Kok jadi kayak ayahnya sih? Nggak tahu sih om, gue karena gue sayang the whole life-nya dia ya. Termasuk gue selalu percaya gini. Amin kalau apa nikah. Pernikahan tuh buat gue bukan dua insan doang om, tapi dua kehidupan sama dua keluarga. Ya gue harus terima semuanya baik buruknya sih om. Gue mau nangis nih sekarang. Kalau gue nggak ngebayang kalau Erika pada saat itu nggak ada, lu gimana? I don't know. Kayak dia pernah bilang, mungkin Tuhan ngirim kamu buat apa? Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.